Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bayangkan ya. Bila seorang petugas pemadam kebakaran menyelamatkan anak yang masih kecil dari kebakaran besar gedung ya, dengan mengorbankan nyawanya sendiri, pasti keluarga bocah itu tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah malu menceritakan sang penyelamat anaknya itu, karena mereka merasa berhutang nyawa, berhutang budi, saudaraku. Demikian pula dengan kita. Bagaimana mungkin kita malu memberitakan Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita dari hukuman api neraka. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, itulah yang harus kita beritakan. Dari Roma 1 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Wow. Jadi dari kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17, saudaraku, pada saat ini seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Kebenaran yang pertama, keberanian Rasul Paulus dalam memberitakan Injil keselamatan. Jadi Rasul Paulus berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil." Wow, karena keyakinan yang kokoh inilah, saudaraku, akan Injil keselamatan. Maka Rasul Paulus tidak gentar, tidak malu memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ya saat itu ya. Paulus hidup di zaman kerajaan Romawi, saudaraku. Bagaimana orang-orang Romawi penuh dengan kekuasaan, penuh dengan penindasan. Bagaimana orang-orang percaya diadu dengan gladiator, dengan binatang buas, singa dan sebagainya. Dan zaman itu filsafat duniawi itu sangat masif diajarkan. Sehingga banyak orang menolak Injil. Tapi Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia berkata, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil." Dalam kalimat ini menunjukkan sikap percaya yang kokoh dan teguh tanpa ragu akan Injil keselamatan, dengan tidak gentar memberitakan, saudaraku, dalam suasana yang penuh dengan problema, tekanan hidup yang sangat berat saat itu. Kita pun diajak dan didorong untuk berani, saudaraku, menyatakan iman akan Injil keselamatan dalam Kristus Yesus di tengah-tengah dunia yang skeptis atau di dalam dunia yang menolak kebenaran. Pada saat ini, walaupun banyak tantangan, mari ya. Karena tanpa Injil tidak ada seorang pun punya pengharapan yang pasti untuk selamat. Karena semua mudah-mudahan, semoga selamat, semoga masuk surga. Tapi dalam Injil keselamatan pasti, saudaraku, ada jaminan dari Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin ya. Nah, kebenaran yang kedua, saudaraku, Injil itu berkuasa menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang berkuasa menyelamatkan. Ya, dalam Roma 1 ayat 16b berkata, "Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudaraku, Injil bukan sekedar informasi semata. Bukan hanya informasi, saudara, tapi Injil adalah kekuatan Allah. Ya, kata kekuatan ditulis dengan dunamis, artinya kuasa atau kekuatan Allah yang aktif untuk menyelamatkan, saudara. Injil adalah berita keselamatan, bagaimana orang diajar
caranya untuk selamat, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan supaya sampai kepada Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi keselamatan bukan hasil dari kekuatan manusia atau usaha manusia, perbuatan baik manusia, amal ibadah manusia, bukan saudaraku. Tetapi keselamatan adalah karya Allah, pemberian Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib untuk menebus manusia yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi melalui Kristus ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal, saudaraku, bila kita mau datang, pastinya bertobat, percaya sungguh-sungguh, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan sebagai orang-orang yang berdosa. Yang diselamatkan pertama-tama, kata firman Tuhan tadi, orang Yahudi, kemudian orang Yunani, dan kemudian semua orang termasuk kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi saudaraku, di sini kita diingatkan bahwa setiap orang membutuhkan Injil keselamatan. Setiap orang. Dan kita yang sudah percaya kepada Injil keselamatan dipanggil untuk memberitakannya. Dipanggil untuk membagikan Injil, saudaraku, kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka diselamatkan. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang saya bagikan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, karena kebenaran Allah dalam Injil berkuasa menyelamatkan berdasarkan apa? Iman, saudaraku. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin ya. Nah saudaraku, kalimat sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah ditulis dalam bahasa aslinya dikaiosineteo, artinya tindakan Allah yang menyatakan kepada manusia dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Inilah kebenaran yang dianugerahkan kepada orang-orang yang mau percaya, saudaraku. Dari iman kepada iman. Jadi keselamatan dari Tuhan Yesus sejak awal sampai akhir adalah melalui iman kita kepada Kristus dan bukan oleh usaha manusia. Ayat ini saudara kutipan sesungguhnya dari Habakuk 2 ayat 4b yang berkata, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya atau oleh iman. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya sepenuhnya ditopang oleh iman. Dalam konteks kitab Habakuk, umat Allah diperintahkan untuk percaya pada janji Tuhan saat itu di tengah krisis yang begitu berat, saudaraku, zaman Habakuk. Jadi iman bukan hanya pintu masuk kepada keselamatan, tetapi juga iman adalah jalan hidup orang percaya kepada Kristus setiap hari. Setiap hari, saudaraku ya. Karena kita beriman dan kita belum dipanggil, kita masih hidup di dunia ini hari demi hari, saudaraku. Karena itu Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya ya. Jadi hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, hidup bergantung pada iman percaya kita kepada Tuhan Allah, bukan pada kekuatan diri sendiri atau kepada kekuatan orang lain atau manusia atau kekuatan materi, uang atau sebagainya. Jadi saudaraku, marilah siapapun yang melihat tayangan Morning Spirit, mendengar Morning Spirit ini, yang belum percaya tetapi mau percaya kepada Injil keselamatan yang adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kita orang-orang berdosa, mari membuka hati. Percayalah saudaraku pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya dosa-dosamu diampuni, supaya hidupmu diselamatkan dan diberkati. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Roma 1 ayat 16 sampai 17 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita.
Amin ya. Kebenaran yang pertama, keberanian Rasul Paulus dalam memberitakan Injil keselamatan. Dia tidak malu ya. Dia terus memberitakan Injil. Dan yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah yang berkuasa menyelamatkan kita. Dan kebenaran yang ketiga yang saya bagikan, kebenaran Allah dalam Injil berkuasa menyelamatkan kita berdasarkan apa? Iman kita. Iman kita kepada Injil. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus dosa-dosa kita. Amin ya. Roma 1 ayat 16-17 saya bacakan lagi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Memimpin kita kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kalau ada di antara kami saudara-saudariku yang melihat tayangan Morning Spirit ini belum percaya. Oh, biarlah mereka membuka hati untuk percaya kepada Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudariku yang melihat tayangan Morning Spirit ini diselamatkan, dikuatkan dan diberkati hidupnya. Inilah doa hamba di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami semua yang percaya dan beriman. Kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.